Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari hal yang sulit bagi manusia itu adalah menerima kekurangan dari orang lain. Ya, ini terlihat dari bagaimana ketika seseorang itu melihat kekurangan orang lain, kemudian dengan mudah dia akan menyalahkannya, kemudian juga akan menganggap sebagai sesuatu yang negatif. Mungkin betul ya satu sisi bahwa kalau Rasul SAW pernah bersabda bahwasanya kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, bahwasanya setiap manusia itu memang pernah berbuat dosa dan juga kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan adalah yang segera bertaubat. Nah, tapi kemudian dalam konteks bagaimana kita berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain, mestinya memang kita betul-betul memahami bukan hanya peduli atau bukan hanya membiarkan. Jadi ini dua hal yang menarik ketika kita melihat misalnya kekurangan dari orang lain itu bukan berarti kita langsung menjudge langsung menyalahkan, langsung menganggap itu tidak benar. Mungkin itu bisa jadi memang tidak benar tapi kemudian bagaimana yang tidak benar ini kemudian diperbaiki, tentu saja dengan hikmah. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Nah, kepedulian kita sebagaimana implementasi dari hadis Nabi SAW, beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, maka kemudian ketika mungkin kita melihat satu kekurangan dari orang lain tentu saja kepedulian itu menjadi penting. Artinya itu menyampaikan dengan bijak, dengan itu hasanah, kemudian juga memberikan alternatif. Nah, hanya sayang saja memang biasanya komunikasinya nih yang kadang kurang tepat. Artinya itu mungkin dari sisi waktunya, timingnya, kemudian ada mungkin tempatnya, suasananya, keadaannya, dan banyak faktor yang mestinya itu menjadi pertimbangan ketika kita menasehati atau mungkin menyampaikan kekurangan orang lain dan juga mungkin memperbaiki sesuatu yang mungkin tidak tepat di dalam syariat Islam. Nah, yang saya maksud di sini adalah bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia tentu saja pasti kita kan tadi kita pasti punya kekurangan dan orang lain juga punya kekurangan. Nah, masalahnya adalah bagaimana dalam konteks kekurangan dari orang lain kita harus betul-betul memahami kalau kekurangannya itu dalam arti yang memang itu adalah sebuah kesalahan, sebuah atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka itu mesti diluruskan. Hanya saja tadi perlu dengan bijaksana. Nah, kemudian kalau umpamanya kekurangannya itu kaitannya dengan fisik, tentu saja ini tidak bisa tidak bisa dalam artinya kita tidak boleh menjudge dari sisi fisiknya, dari sisi penampilannya, dari sisi sesuatu yang memang sudah istilahnya itu sudah dari sononya lah, kalau kata orang Betawi bilang sudah dari sana, jadi tidak bisa jadi itu juga kita tidak boleh juga mengatakan misalnya orang itu pendek, orang itu gemuk, orang itu kurus, orang itu krempeng, orang itu pokoknya hal-hal fisik lah yang itu menjadi kekurangannya. Dalam hal ini kita pasti itu tidak diperbolehkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah sebaik-baik penciptaan bagaimanapun keadaannya. Itu mungkin hanya dilihat oleh mata manusia bahwa dia punya kekurangan, dia mungkin tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan sebagainya padahal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kalau yang sudah terjadi Nah, kemudian kalau tadi kaitannya dengan fisik itu tidak boleh untuk kita melihat itu sebagai sebuah kekurangan. Tapi kalau kita melihat misalnya dari sisi karakter ataupun juga kelakuan perilakunya nah maka ini perlu tadi perhatian dan juga perlu kita lebih bijak dalam menyikapinya. Jangan sampai hanya mungkin kekurangan yang sifatnya itu mungkin kalau dalam ranah fikih itu fiqhiyah perbedaan misalnya dia kekurangannya itu mungkin jarang misalnya zikir pagi petang atau jarang zikir berjamaah
atau orang ini mungkin jarang sholat berjamaah gitu ya, atau mungkin orang ini dia sholat sunahnya kurang nih, puasa sunahnya kurang nih, atau mungkin pakaiannya itu jarang yang dalam artian itu islami misalnya gitu ya. Nah, jadi kekurangan-kekurangan yang sifatnya itu adalah ya hukumnya, dari sisi hukum ya, misalnya dia hanya sunnah atau mubah gitu ya, itu tidak menjadi sebab bagi kita untuk membencinya, tidak menjadi sebab bagi kita untuk mengatakan oh si fulan seperti ini, si alan begini, kekurangan itu tentu tidak diperbolehkan. Dan yang paling penting adalah ketika kekurangannya itu berkaitan dengan bagaimana perilakunya itu yang memang sudah bukan terbentuk tapi sudah ada pada dirinya ya, apakah itu memang sudah menjadi fitrahnya, apakah memang itu sudah menjadi semacam apa ya, bukan jalan hidup sih, tapi lebih tepatnya sudah menjadi ciri khasnya lah gitu ya. Nah, selama karakter perilakunya itu tidak bertentangan dengan syariah, yaitu masih dikan ya. Misal ada orang yang mungkin cara bicaranya itu kenceng gitu ya, keras gitu ya. Ada juga mungkin orang yang berjalannya itu mungkin laki-laki tapi kayak perempuan, tapi tidak dibuat-buat, dia memang seperti itu adanya. Atau mungkin ada yang cerewet gitu ya, atau mungkin ada yang dia itu cuek dan lain sebagainya. Nah, itu perlu adanya ya kebijaksanaan. Lebih tepatnya adalah kita bersifat lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai kekurangan yang ada, terutama kekurangan yang ada pada orang lain. Ya mungkin kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat wajib ya, kemudian apalagi berjamaah gitu ya, kemudian mungkin sholat sunnah juga sudah mulai ya, saumnya, puasanya, kemudian hal-hal yang wajib dan juga ada dan sunnah yang lain sudah kita bisa laksanakan. Tapi mungkin orang lain ada yang belum seperti itu. Nah, kita perlu menyikapinya dengan bijak. Demikian juga mungkin ada orang yang memang masa lalunya itu mungkin dia kelam gitu ya, masa lalunya itu gelap gitu, sehingga kemudian sekarang itu dia dalam proses secara terus menerus untuk lebih baik lagi. Nah, makanya di sini kita perlu lebih bijak dalam menyikapi ya kekurangan orang lain. Kalau kekurangan kita ya sudah pasti itu kita hanya kita yang tahu, dan kita berarti bagaimana ya mengoptimalkan potensi kita ya, kekurangan kita jadikan sebagai kekuatan mestinya. Itu ada di video yang lainnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya, sehingga ya kita diberikan hidayah ya, kita diberikan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak cepat reaktif, untuk tidak cepat melihat kekurangan orang lain kemudian kita menjudge-nya atau mengadilinya, menghukuminya tanpa terlebih dahulu melihat bagaimana background, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kenapa itu terjadi, kenapa itu dilakukan. Nah, itu perlu kita pelajari kembali, sehingga tidak langsung oh ini salah, oh itu tidak tepat. Betul, memang itu tidak tepat, memang itu salah, tapi kita perlu melihatnya lebih detail, lebih mendalam, lebih arif dan bijaksana. Demikian, wallahu a'lam bishawab. In wajadtum khata'an fahuwa minni wa minasyaitan, in wajadtum shawaban fahuwa minallahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.